Kakek dan nenek merawat piton putih. Di tengah lebatnya hutan Kalimantan, hiduplah sepasang suami istri tua, kakek Yono dan nenek Uni. Mereka tinggal di sebuah pondok kayu kecil, jauh dari keramaian kota. Setiap hari, mereka bertahan hidup dengan mengandalkan hasil kebun dan hutan. Meski sederhana, kehidupan mereka dipenuhi dengan ketenangan dan rasa syukur. Pondok kecil mereka terletak di tepi sungai jernih yang mengalir tenang. Setiap pagi, nenek Uni akan menimba air untuk memasak, sementara kakek Yono menyiapkan alat-alat berkebun. Mereka menanam berbagai macam sayuran seperti singkong, ubi, dan labu. Di sekitar pondok, terdapat pepohonan buah yang mereka rawat dengan telaten, manggis, rambutan, dan durian tumbuh subur di tanah yang subur ini. Tak hanya bercocok tanam, kakek Yono juga pandai berburu ikan di sungai menggunakan perangkap tradisional. Kadang-kadang, jika beruntung, ia bisa menangkap ikan besar yang cukup untuk makan beberapa hari. Sementara itu, nenek Uni mahir dalam membuat ramuan obat dari dedaunan dan akar-akaran yang ia kumpulkan di hutan. Penduduk desa terdekat sering datang meminta bantuan jika mereka sakit, karena ramuan buatan nenek Uni terkenal manjur untuk berbagai penyakit. Meskipun mereka tinggal di tempat terpencil, kehidupan mereka tidak pernah terasa sepi. Alam adalah sahabat mereka. Burung-burung berkicau riang di pagi hari, monyet-monyet kecil sering terlihat bergelantungan di pepohonan, dan suara jangkrik mengiringi malam mereka dengan melodi alami. Namun, tinggal di hutan juga memiliki tantangan tersendiri. Hujan deras bisa datang tiba-tiba dan membuat sungai meluap. Ada pula binatang buas yang sesekali mendekati pondok mereka, seperti babi hutan atau macan dahan yang mencari makan. Namun, kakek Yono dan nenek Uni sudah terbiasa menghadapi alam liar. Mereka tahu bagaimana membaca tanda-tanda cuaca dan menjaga diri dari bahaya. Suatu sore, ketika kakek Yono sedang memeriksa perangkap ikan di tepi sungai, ia melihat sesuatu yang aneh di antara semak-semak. Ada sekelebat bayangan putih yang tampak bergerak pelan, seolah-olah terluka. Dengan hati-hati, ia mendekat untuk melihat lebih jelas. Ternyata, itu adalah seekor ular piton kecil dengan sisik berkilau berwarna putih keperakan. Ular itu tampak lemah, tubuhnya dipenuhi luka, mungkin akibat serangan hewan lain atau jebakan pemburu. Kakek Yono menatap ular kecil itu dengan rasa iba. Ia tahu bahwa kebanyakan orang akan langsung menjauh atau bahkan membunuh ular seperti ini. Namun, di matanya, semua makhluk berhak hidup dan mendapatkan kesempatan untuk sembuh. Ia pun mengambil sehelai kain dari kantongnya dan perlahan mengangkat ular itu dengan penuh kehati-hatian. "Apa yang kau temukan, Pak?" Suara nenek Uni terdengar dari kejauhan, membuat kakek Yono menoleh. "Aku menemukan makhluk malang ini," jawab kakek Yono sambil menunjukkan ular yang lemah di tangannya. "Kita harus menolongnya." Nenek Uni mengamati ular itu dengan teliti. "Kasihan sekali. Mari kita bawa pulang. Aku akan menyiapkan ramuan untuknya." Mereka pun berjalan kembali ke pondok, tanpa menyadari bahwa pertemuan ini akan mengubah hidup mereka selamanya. Setelah menemukan ular piton kecil yang terluka di tepi sungai, kakek Yono membawanya pulang ke pondok dengan hati-hati. Ia tahu bahwa ular adalah makhluk liar, tetapi nalurinya mengatakan bahwa ular ini tidak berbahaya dan membutuhkan pertolongan. Sesampainya di rumah, nenek Uni sudah menyiapkan ramuan herbal dari dedaunan hutan. Dengan cekatan, ia membersihkan luka di tubuh ular itu dan mengoleskan ramuan ke sisiknya yang lecet. Ular itu hampir tidak bergerak, hanya sesekali membuka matanya yang berwarna keemasan. "Kita harus memberinya makan," kata nenek Uni. "Ular sekecil ini pasti lemah karena kelaparan." Kakek Yono mengangguk. Ia mengambil sedikit daging ikan hasil tangkapannya hari itu dan meletakkannya di dekat mulut ular. Awalnya, ular itu tidak menunjukkan reaksi. Namun, setelah beberapa saat, ia mulai menggerakkan lidahnya, mencium bau makanan. Dengan gerakan lambat, ia menyantap potongan ikan tersebut. "Dia mulai makan," ujar kakek Yono dengan lega. Hari demi hari berlalu, dan ular itu semakin membaik.
luka-lukanya mengering, dan ia mulai bergerak lebih lincah. Awalnya, ular itu tampak waspada terhadap kakek Kiono dan nenek Uni, tetapi perlahan ia mulai terbiasa dengan keberadaan mereka. Ia sering melingkar di sudut ruangan saat mereka bekerja atau beristirahat di teras pondok. Karena warnanya yang putih berkilau dan tatapan matanya yang tajam, nenek Uni memberi nama ular itu Raja. Dia tampak seperti pemimpin di dunianya sendiri, kata nenek Uni sambil tersenyum. Sejak saat itu, Raja menjadi bagian dari kehidupan mereka. Ia mengikuti kakek Kiono ke kebun, melata di antara pohon dan semak-semak, seolah ingin memastikan pria tua itu baik-baik saja. Di malam hari, ia sering melingkar di dekat perapian, menikmati hangatnya api yang menyala. Namun, ada satu hal yang aneh dari Raja, ia tampaknya memiliki kecerdasan yang tidak biasa bagi seekor ular. Ia tidak pernah menyerang hewan ternak atau makanan di pondok. Ia seolah mengerti ketika nenek Uni berbicara dengannya, dan kadang-kadang ia bahkan menatap langsung ke mata mereka, seakan ingin menyampaikan sesuatu. Suatu hari, seorang pedagang dari desa terdekat datang ke pondok mereka untuk menjual garam dan kain. Saat melihat Raja yang tengah melingkar di teras, ia terkejut. "Kakek Kiono, dari mana kau mendapatkan ular itu?" tanyanya dengan nada kagum. "Aku menemukannya terluka di tepi sungai," jawab kakek Kiono. "Mengapa kau bertanya?" Pedagang itu menelan ludah. "Aku pernah mendengar cerita tentang seekor ular putih langka yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Orang-orang percaya bahwa ular seperti itu bisa membawa keberuntungan atau justru bencana, tergantung bagaimana ia diperlakukan." Kakek Kiono dan nenek Uni saling berpandangan. Mereka tidak percaya tahayul, tetapi mereka tahu satu hal, Raja bukan ular biasa. Ia lebih dari sekadar makhluk liar, ia adalah bagian dari keluarga mereka. Malam itu, ketika langit gelap dan suara hutan terdengar lebih sunyi dari biasanya, kakek Kiono duduk di teras sambil mengelus janggutnya. Raja melingkar di dekat kakinya, sesekali mengangkat kepalanya seolah mendengar sesuatu dari kejauhan. "Apa kau benar-benar istimewa Raja?" gumam kakek Kiono. Ular itu tidak menjawab, tentu saja. Namun, tatapannya yang tajam seolah menyimpan rahasia yang belum terungkap. Mereka tidak tahu bahwa pertemuan mereka dengan Raja akan membawa mereka ke dalam kisah yang lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Hari demi hari berlalu, Raja tumbuh semakin besar. Sisiknya yang putih berkilau tampak semakin indah saat terkena sinar matahari. Ia bukan lagi ular kecil yang lemah dan terluka seperti saat pertama kali ditemukan oleh kakek Kiono, tetapi kini menjadi seekor piton yang gagah dan kuat. Meski ukurannya semakin besar, Raja tetap memiliki sifat tenang. Ia tidak pernah menunjukkan agresi terhadap kakek Kiono dan nenek Uni. Bahkan, ia seolah menganggap mereka sebagai keluarganya sendiri. Setiap pagi, ketika kakek Kiono pergi ke kebun, Raja akan mengikuti dari kejauhan, melata di antara semak-semak seakan menjadi penjaga setia. Saat nenek Uni duduk di teras sambil merajut, Raja sering melingkar di dekatnya, sesekali mengangkat kepalanya untuk mengamati sekeliling. "Dia seperti penjaga rumah kita," ujar nenek Uni suatu hari sambil tersenyum. Kakek Kiono mengangguk. "Iya, sepertinya dia tahu bahwa kita sudah menolongnya, dan sekarang dia ingin melindungi kita." Namun, kehidupan damai mereka mulai terusik ketika kakek Kiono pergi ke desa terdekat untuk menjual hasil panen dan mendengar kabar buruk dari seorang pedagang. "Ada sekelompok pemburu yang sedang mencari ular besar di sekitar hutan ini," kata pedagang itu. Katanya, mereka ingin menangkapnya untuk dijual ke kolektor atau dibuat obat. Kakek Kiono merasakan kegelisahan yang tiba-tiba menyergap hatinya. Ia tahu bahwa ular piton memang sering diburu untuk diambil kulitnya atau dijual ke pasar gelap. Namun, yang membuatnya khawatir adalah jika pemburu-pemburu itu mengetahui keberadaan Raja. Setibanya di rumah, kakek Kiono segera memberitahu nenek Uni tentang kabar yang didengarnya. "Kita harus lebih berhati-hati, Bu," kata kakek Kiono dengan nada serius. "Kita tidak boleh membiarkan mereka menangkap Raja." Nenek Uni mengangguk setuju.
Aku akan memperkuat pagar di sekitar pondok, dan kita harus memastikan raja tidak terlihat oleh orang luar. Mereka mulai mengambil langkah-langkah untuk melindungi raja. Kakek Kiono memperbaiki pagar di sekitar pondok dan menanam semak-semak lebat agar tempat itu semakin tersembunyi dari pandangan orang asing. Sementara itu, Nenek Uni selalu memastikan bahwa raja tetap berada di sekitar pondok dan tidak keluar ke tempat terbuka terlalu lama. Namun, raja tampaknya menyadari perubahan suasana di sekelilingnya. Ia menjadi lebih waspada dan sering mengeluarkan desisan pelan setiap kali mendengar suara asing di kejauhan. Seakan ia pun merasakan ancaman yang mendekat. Suatu sore, ketika kakek Kiono sedang bekerja di kebun, ia melihat sesuatu yang mencurigakan di kejauhan. Di antara pepohonan, tampak dua orang pria berjalan perlahan, membawa tombak dan jaring besar di tangan mereka. Mereka mengenakan pakaian lusuh dan bergerak dengan penuh kehati-hatian, seolah sedang memburu sesuatu. Jantung kakek Kiono berdegup kencang. Ia segera merunduk dan mengamati gerak-gerik mereka. Seharusnya ular itu ada di sekitar sini, terdengar suara salah satu pria. Kata orang-orang, ada ular piton putih besar di hutan ini. Kalau kita bisa menangkapnya, kita bisa menjualnya dengan harga tinggi, balas pria yang satunya. Kakek Kiono segera berlari kembali ke pondok dengan napas memburu. Sesampainya di sana, ia memberitahu Nenek Uni tentang keberadaan para pemburu. Kita tidak punya banyak waktu, katanya. Mereka sudah dekat. Nenek Uni menatap raja yang saat itu sedang melingkar di sudut pondok. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Kakek Kiono berpikir cepat. Kita harus menyembunyikan raja untuk sementara. Kita bisa membawanya ke gua di dekat sungai. Di sana lebih aman, setidaknya sampai para pemburu pergi. Mereka segera bersiap. Kakek Kiono membungkus raja dengan kain besar agar tidak terlihat mencolok, lalu membawanya pergi menyusuri jalur hutan yang jarang dilalui orang. Mereka harus bergerak cepat sebelum para pemburu sampai di pondok mereka. Sesampainya di gua dekat sungai, kakek Kiono meletakkan raja di dalamnya. Tinggallah di sini untuk sementara raja, katanya dengan suara pelan. Raja menatapnya dengan mata keemasan itu, seolah mengerti bahwa ini adalah demi keselamatannya. Dengan hati berat, kakek Kiono dan Nenek Uni meninggalkan raja di tempat persembunyiannya dan kembali ke pondok. Malam itu, mereka tidak bisa tidur nyenyak. Mereka hanya bisa berharap bahwa raja akan tetap aman, dan para pemburu akan segera pergi dari hutan mereka. Mereka tidak tahu bahwa bahaya yang lebih besar masih mengintai di kegelapan. Malam itu, hutan Kalimantan terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya suara angin yang berdesir di antara pepohonan yang terdengar, sementara kakek Kiono dan Nenek Uni duduk dalam diam di dalam pondok. Keduanya tidak bisa tidur, khawatir dengan keselamatan raja yang mereka sembunyikan di gua dekat sungai. Meski sudah berusaha sebaik mungkin, perasaan cemas masih menghantui mereka. Pak, bagaimana kalau mereka menemukannya? Tanya Nenek Uni, matanya penuh kekhawatiran. Kakek Kiono menggenggam tangan Nenek Uni. Jangan khawatir Bu, kita sudah menyembunyikannya dengan baik. Raja tahu cara bertahan hidup di hutan. Namun, meski begitu, mereka tidak bisa menepis rasa takut. Kakek Kiono sering terjaga sepanjang malam, mendengar setiap langkah di luar pondok, berharap itu bukan suara pemburu yang sedang mendekat. Pagi-pagi sekali, ketika sinar matahari baru saja menyentuh permukaan hutan, kakek Kiono terbangun oleh suara desisan keras yang menggema dari luar. Desisan itu terdengar penuh amarah dan peringatan, sebuah suara yang tidak asing bagi mereka. Itu adalah suara raja. Bu, kita harus pergi ke gua sekarang, seru kakek Kiono, matanya terbelalak, penuh kekhawatiran. Mereka bergegas keluar, menuju hutan dengan langkah cepat. Raja sedang berada dalam bahaya. Kakek Kiono dan Nenek Uni tahu bahwa jika raja sudah merasa terancam, ia tidak akan ragu untuk melawan. Ketika mereka mendekati gua, kakek Kiono melihat beberapa sosok bergerak di antara pepohonan di dekatnya. Dua pria pemburu itu, dengan wajah penuh kegembiraan, sedang berjalan menuju gua.
"Cepat, kita sudah hampir sampai," ujar salah satu pemburu dengan suara gemetar. "Kita akan menangkap ular besar itu." Mendengar itu, kakek Kiono dan nenek Uni mempercepat langkah. Mereka hanya punya sedikit waktu untuk menyelamatkan raja. Saat mereka sampai di pintu gua, raja sudah terlihat melingkar dengan tubuh besar, siap menghadapi siapapun yang mengancamnya. Dengan tatapan tajam, ia menatap para pemburu yang mulai mendekat. Para pemburu itu berhenti sejenak, tercengang melihat ukuran raja yang luar biasa besar. Ular piton itu lebih besar dari yang mereka bayangkan. Mereka tertegun, seolah tidak siap untuk menghadapi seekor ular sebesar itu. "Lihat! Itu ular yang kita cari," seru salah satu pemburu, suara penuh kekaguman sekaligus ketakutan. Namun, raja tidak bergerak. Dengan kepala terangkat tinggi, ia mengeluarkan desisan keras yang menggema di seluruh hutan. Sebuah peringatan untuk siapapun yang berani mendekat. Kedua pemburu itu mundur beberapa langkah, ketakutan oleh suara desisan yang mengguncang udara. Kakek Kiono dan nenek Uni berdiri di belakang raja, berusaha untuk tidak terlihat panik. "Jangan dekati dia!" Kakek Kiono berteriak. "Dia bukan untuk kalian tangkap. Dia sudah menjadi bagian dari keluarga kami." Pemburu yang lebih tua menatap kakek Kiono dengan ragu, tetapi salah satu dari mereka tampaknya lebih tergoda oleh uang yang bisa didapat. "Kau tidak mengerti kakek. Ular ini langka. Bisa saja kami menjualnya dengan harga tinggi." Dengan langkah cepat, pemburu itu menarik sebuah jaring besar dari bahunya, berniat untuk menangkap raja. Tapi sebelum ia sempat melemparkan jaringnya, raja melesat dengan kecepatan luar biasa, melingkar di sekitar tubuh pemburu yang lebih muda. Suasana menjadi sangat tegang. Raja menggeliat dengan gerakan mematikan, matanya bersinar tajam seperti dua bola api. Pemburu itu terhuyung, terjatuh, dan terjerat dalam lilitan tubuh raja yang kuat. Sementara itu, pemburu yang lebih tua hanya bisa terdiam, ketakutan. "Lepaskan dia, raja! Jangan buat kekacauan," teriak kakek Kiono, tetapi suaranya tenggelam oleh desisan tajam ular tersebut. Raja seakan mendengarkan peringatan kakek Kiono, dan dengan hati-hati ia melepaskan lilitan tubuhnya dari pemburu yang terjatuh itu. Pemburu muda itu, meskipun ketakutan, berhasil berdiri dan berlari mundur dengan napas tersengal. Ia tidak mau melanjutkan perburuan ini, dan dengan cepat ia menarik temannya untuk mundur. "Ini gila," teriak pemburu tua. "Kami akan kembali dengan lebih banyak orang." Mereka berlari dengan terburu-buru, meninggalkan kakek Kiono, nenek Uni, dan raja. Hutan kembali sunyi, hanya ada suara dedaunan yang bergerak tertiup angin. Kakek Kiono dan nenek Uni bergegas mendekati raja. Ular piton itu, meskipun tubuhnya besar dan kuat, tampak tenang setelah berhasil mengusir ancaman. Raja melingkar di sekitar mereka, seakan ingin memastikan mereka aman. "Terima kasih raja," kata nenek Uni dengan suara lembut, mengelus kepala raja dengan penuh kasih. "Kau benar-benar pelindung kita." Kakek Kiono menatap raja dengan rasa bangga dan terharu. "Dia bukan hanya teman kita. Dia adalah bagian dari keluarga kita." Hari itu, meskipun ancaman pemburu berhasil dihadapi, kakek Kiono dan nenek Uni menyadari bahwa mereka harus lebih berhati-hati lagi. Raja bukan hanya seekor ular besar, tetapi juga makhluk yang memiliki kekuatan untuk melindungi mereka. Mereka berjanji untuk selalu menjaga dan melindunginya, karena raja bukan hanya pelindung mereka, tetapi juga sahabat sejati yang telah menyelamatkan hidup mereka. Sejak kejadian di gua, kakek Kiono dan nenek Uni menjadi lebih waspada. Mereka jarang pergi ke desa, dan jikapun harus keluar, mereka selalu memastikan raja berada di tempat tersembunyi. Namun, meskipun para pemburu telah pergi, kabar tentang keberadaan ular piton putih yang besar mulai menyebar. Beberapa penduduk desa yang penasaran mulai bertanya-tanya tentang kebenaran cerita tersebut. Suatu pagi, ketika kakek Kiono sedang duduk di teras pondok, seorang pria berkuda datang mendekat. Pakaiannya bersih dan mahal, berbeda dengan para penduduk desa yang biasa mereka temui. "Selamat pagi kakek,"
sapa pria itu dengan senyum ramah. Kakek Kiono berdiri dengan hati-hati. Selamat pagi Tuan. Ada yang bisa saya bantu? Pria itu turun dari kudanya dan menepuk-nepuk bajunya, seolah ingin menunjukkan statusnya yang lebih tinggi. Nama saya Surya. Saya seorang kolektor hewan langka. Saya mendengar ada seekor ular piton putih besar yang tinggal di sekitar hutan ini. Saya datang dengan niat baik, Kek. Kakek Kiono mulai merasa tidak nyaman. Ia sudah bisa menebak kemana arah pembicaraan ini. Apa maksud kedatangan Tuan? Tanya kakek Kiono, berusaha tetap tenang. Tuan Surya tersenyum dan membuka kantong kulit yang dibawanya. Dari dalam, ia mengeluarkan sekantong besar emas dan meletakkannya di atas meja kayu kecil di teras pondok. Saya ingin membeli ular itu, katanya dengan suara mantap. Ini sebagai pembayaran awal. Saya akan memberi lebih banyak jika kakek setuju. Nenek Uni yang sejak tadi berada di dalam pondok, keluar dan melihat tumpukan emas itu. Ia menatap kakek Kiono dengan khawatir. Kakek Kiono memandang emas itu sebentar, lalu menatap Tuan Surya dengan tatapan tegas. Maaf Tuan, tetapi raja bukan untuk dijual. Tuan Surya mengerutkan keningnya, tampak sedikit terkejut. Kakek, ini adalah kesempatan langka. Dengan uang ini, kakek dan nenek bisa hidup lebih nyaman. Tidak perlu bersusah payah bertani atau mencari makanan di hutan. Namun, kakek Kiono tetap menggeleng. Kami tidak pernah merasa kekurangan. Kehidupan kami memang sederhana, tetapi kami bahagia. Raja bukan sekadar ular bagi kami, dia adalah bagian dari keluarga kami. Nenek Uni menimpali, suaranya lembut tetapi penuh ketegasan. Tuan, kami telah merawat raja sejak ia kecil dan terluka. Ia telah menjadi sahabat dan pelindung kami. Tidak ada uang yang bisa menggantikan itu. Tuan Surya terdiam sejenak. Ia menatap kakek Kiono dan nenek Uni dengan ekspresi tak percaya, lalu mendesah panjang. Kek, saya tidak mengerti. Banyak orang akan rela menjual segalanya demi kekayaan. Tapi kalian memilih seekor ular dibanding emas? Kakek Kiono tersenyum kecil. Kekayaan sejati bukan diukur dari emas, Tuan. Tetapi dari hati yang tenang dan kehidupan yang damai. Tuan Surya tampak kecewa. Ia menutup kembali kantong emasnya dan menghela napas. Baiklah, kalau begitu saya tidak bisa memaksa. Tetapi jika kakek berubah pikiran, saya akan ada di desa untuk beberapa hari lagi. Dengan itu, ia naik ke kudanya dan pergi meninggalkan pondok. Setelah pria itu pergi, nenek Uni menatap kakek Kiono dengan perasaan lega. Aku takut kau akan tergoda, Pal. Kakek Kiono tertawa kecil. Tidak, Bu. Kita sudah memiliki segalanya yang kita butuhkan, rumah kecil, kehidupan damai, dan keluarga kita, termasuk raja. Seakan mengerti pembicaraan mereka, raja muncul dari balik semak-semak dan melingkar di dekat kaki mereka. Ia mengangkat kepalanya, menatap kakek Kiono dan nenek Uni dengan tatapan lembut. Nenek Uni tersenyum dan mengelus kepala raja. Kita tetap bersama ya nak. Di tempat yang jauh dari keramaian kota, di dalam hutan yang lebat, kakek Kiono, nenek Uni, dan raja menjalani kehidupan mereka dengan penuh kedamaian dan kebersamaan. Tidak ada emas yang bisa membeli kebahagiaan mereka. Setelah menolak tawaran dari Tuan Surya, kehidupan di pondok kembali seperti biasa. Kakek Kiono dan nenek Uni tetap menjalani hari-hari mereka dengan tenang, bercocok tanam, dan mengumpulkan hasil hutan. Raja, yang semakin besar dan kuat, tetap setia berada di sekitar mereka, seolah memahami bahwa di tempat ini, ia benar-benar diterima sebagai bagian dari keluarga. Setiap pagi, kakek Kiono pergi ke kebun, dan raja selalu mengikutinya dari kejauhan. Kadang-kadang, raja membantunya dengan caranya sendiri. Jika ada tikus atau hewan perusak yang mencoba merusak tanaman, raja akan mengusir mereka. Kakek Kiono hanya bisa tersenyum melihat bagaimana seekor ular bisa menjadi penjaga kebun terbaik yang pernah dimilikinya. Di sore hari,
Ketika Nenek Uni duduk di teras sambil merajut, Raja sering melingkar di dekatnya. Sesekali, ia mendesis pelan seakan ingin bercakap-cakap. Nenek Uni, yang sudah terbiasa dengan kehadiran Raja, selalu berbicara kepadanya dengan suara lembut. "Kau tahu Raja? Hidup di hutan ini memang tidak selalu mudah, tapi kami bahagia. Kami memiliki satu sama lain," kata Nenek Uni suatu hari sambil mengelus kepala Raja. Raja mengangkat kepalanya sedikit, seolah memahami setiap kata yang diucapkan. Hari demi hari berlalu, dan Raja semakin besar. Panjang tubuhnya sudah lebih dari 5 meter, dan tubuhnya semakin kuat. Namun, meskipun ukurannya mengesankan, ia tetap jinak terhadap kakek Kiono dan Nenek Uni. Namun, kakek Kiono mulai menyadari sesuatu. Raja sering menatap jauh ke dalam hutan, seakan-akan ada sesuatu yang memanggilnya. Kadang-kadang, ia pergi ke sungai lebih lama dari biasanya, seolah mencari sesuatu yang hilang. "Pak, Bapak pikir Raja ingin kembali ke alam liar?" tanya Nenek Uni suatu malam saat mereka duduk di dekat perapian. Kakek Kiono menghela napas. "Mungkin. Hutan adalah rumahnya yang sebenarnya. Sehebat apapun kita menjaganya, insting seekor ular tetap akan membawanya kembali ke tempat asalnya." Nenek Uni menatap Raja yang melingkar di dekat mereka. "Aku akan merindukannya jika ia pergi," katanya lirih. Kakek Kiono mengangguk. "Aku juga." Beberapa minggu kemudian, pada suatu pagi yang cerah, Raja melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ia bergerak menuju hutan lebih dalam, tetapi kali ini ia menoleh ke belakang, menatap kakek Kiono dan Nenek Uni dengan tatapan yang berbeda, seolah mengucapkan selamat tinggal. Kakek Kiono dan Nenek Uni berdiri di depan pondok, mengamati Raja yang melatap perlahan menuju rimbunnya pepohonan. "Kau ingin pergi, Nak?" tanya kakek Kiono dengan suara bergetar. Raja berhenti sejenak, mendesis pelan, lalu kembali bergerak maju. Nenek Uni meneteskan air mata. "Aku rasa ini saatnya." Dengan langkah berat, kakek Kiono mendekati Raja dan mengelus kepalanya untuk terakhir kali. "Terima kasih telah menjadi bagian dari hidup kami Raja. Hutan ini adalah rumahmu. Pergilah, tapi jangan lupakan kami." Raja melingkar sebentar di kaki mereka, lalu akhirnya melata masuk ke dalam kegelapan hutan. Mereka mengawasinya sampai bayangannya menghilang di antara pepohonan yang lebat. Hati mereka berat, tapi mereka tahu ini yang terbaik. Hari-hari berlalu, dan meskipun Raja tidak lagi tinggal bersama mereka, kakek Kiono dan Nenek Uni tetap merasa kehadirannya di sekitar mereka. Kadang-kadang, mereka melihat jejaknya di dekat sungai atau mendengar desisan samar dari kejauhan. Mereka tahu, Raja tidak benar-benar pergi. Ia hanya kembali ke tempat yang seharusnya menjadi rumahnya, tapi ia akan selalu menjaga mereka dari kejauhan. Di pondok kecil di tengah hutan Kalimantan, kehidupan kakek Kiono dan Nenek Uni terus berjalan dengan damai. Namun, tidak ada satu hari pun berlalu tanpa mereka mengenang Raja, sang penjaga, sahabat, dan bagian dari keluarga mereka yang telah membawa kehangatan di tengah kesunyian hutan. Dan di suatu tempat, di antara pepohonan yang tinggi dan sungai yang mengalir jernih, Raja tetap ada, mengawasi mereka dengan cara yang hanya bisa dimengerti oleh alam.